Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait dengan Developmental Psychopathology Model of Childhood Traumatic Stress and Intersection with Anxiety Disorder, atau bahasa Indonesianya yaitu model psikopatologi perkembangan stres traumatis masa kecil dan persimpangan dengan gangguan kecemasan. Di sini kami beranggotakan saya, Eka Putri Agustina, dengan NIM 044. Saya Fasyar Andika dengan NIM 046. Saya Kania Atila dengan NIM 053. Selanjutnya saya Haiba Fitriam dari 063. Saya Kak Iza Nurhairina dengan NIM 064. Baik, selanjutnya, jadi artikel kami ini membahas tentang menyelidiki dampak pengalaman traumatis masa kanak-kanak terhadap perkembangan anak, dengan berfokus pada PTSD, gangguan kecemasan, dan peran proses keluarga. Dan artikel ini juga membahas tentang hubungan antara trauma dan gangguan kecemasan, efek trauma pada perkembangan otak dan tingkat kortisol, serta pentingnya memahami kompetensi perkembangan dalam memediasi respons terhadap bahaya. Baik, sekarang apa sih PTSD itu? Jadi, PTSD itu adalah Post Traumatic Stress Disorder atau biasa yang kita tahu dengan gangguan stres pasca trauma. Jadi, gangguan stres pasca trauma ini adalah gangguan kecemasan yang dapat terjadi setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis yang mengancam kehidupan atau keamanan diri sendiri atau bisa jadi orang. Gejala PTSD ini bisa meliputi pengulangan pikiran traumatis, mimpi buruk, reaksi emosional yang kuat terhadap pengingat trauma, serta upaya menghindari situasi atau pikiran yang terkait dengan trauma. Nah, PTSD juga dapat menyebabkan perubahan perilaku seperti gangguan tidur dan reaksi fisik yang meningkat saat terpapar dengan pengingat trauma. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi PTSD. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi PTSD. Selama hidup atau pengalaman peristiwa berbahaya. Nah, di sini selama hidup pernah mengalami peristiwa berbahaya yang membuat trauma. Seperti peristiwa berbahaya yang dimaksud adalah tentang beratnya peristiwa yang dialami, peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba tanpa peringatan, kecelakaan serius, lalu melihat orang lain terluka atau melihat mayat dan menjadi korban kejahatan termasuk kekerasan seksual. Yang kedua ada mengalami kejadian menyedihkan, yaitu kejadian menyedihkan yang dapat menjadi faktor PTSD seperti kehilangan orang yang dicintai atau kehilangan pekerjaan atau rumah. Yang ketiga ada faktor resiko, itu resiko PTSD tertentu terlihat dari segi trauma yang dialami selama trauma dan karakteristik masing-masing individu dan faktor pasca trauma. Dan keempat ada faktor resiko dinamik. Ini salah satu hipotesisnya post traumatic stress disorder atau PTSD menunjukkan bahwa peristiwa tersebut atau peristiwa traumatis dapat membangkitkan ingatan atau pengalaman sebelumnya yang menimbulkan konflik psikologis. Yang kelima, faktor perilaku, yaitu model kognitif pada gangguan post-traumatic stress disorder atau PTSD, yang menunjukkan bahwa orang yang tidak dapat merasionalisasikan trauma dengan cepat akan mengembangkan gangguan post-traumatic stress disorder. Selanjutnya, Baik, yang selanjutnya yaitu apa sih anxiety disorder itu?
Anxiety disorder itu merupakan gangguan kecemasan atau perasaan takut berlebihan yang terjadi pada seorang yang berdampak pada terganggunya kegiatan sehari-hari. Gangguan ini tuh terjadi tanpa melihat usia maupun jenis kelamin. Penyebab dari gangguan kecemasan ini tuh cukup variatif, sehingga di dalam DSM-5 atau yang disebut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, gangguan kecemasan ini pun dibagi menjadi beberapa macam, yakni fobia, social anxiety disorder, separation anxiety disorder, panic disorder, and generalized anxiety disorder. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi anxiety, yakni yang pertama adalah trauma. Trauma yang dimaksud di sini adalah anak-anak yang mengalami pelecehan seksual atau menyaksikan peristiwa traumatis berisiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan kecemasan. Yang kedua adalah penyakit mental. Penyakit mental yang ada ini seperti depresi dan gangguan kecemasan dapat mempengaruhi resiko mengalami gangguan kecemasan. Yang ketiga adalah pengalaman tidak baik. Pengalaman tidak baik seperti kehilangan ibu, bapak, atau orang tua dan keluarga eh, yang yang tidak baik dapat meningkatkan risiko mengalami gangguan kecemasan juga. Yang keempat adalah kondisi fisik seperti sakit jantung, sakit kepala, dan kegagalan dalam menyembuhkan penyakit yang dapat meningkatkan risiko mengalami gangguan kecemasan. Kelima adalah usia dan kondisi umur. Gangguan kecemasan biasanya memulai pada usia yang sangat muda dan dapat semakin tinggi dengan bertambahnya usia. Yang keenam adalah stres, yakni stres yang tinggi, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan sejumlah uang dapat meningkatkan resiko mengalami gangguan kecemasan. Dan yang terakhir adalah ketujuh, internet. Penggunaan internet yang ekstensif atau tinggi dapat meningkatkan resiko mengalami gangguan kecemasan dalam aspek yang itu. Selanjutnya adalah menjelaskan bagan-bagan atau model psikopatologi yang akan dijelaskan oleh Fajar. Baik, saya akan menjelaskan bahkan berikut. Yang pertama, traumatik proximal trauma reminders, di mana ada case internal, terus pola kejadian pada kumulatif atau meningkat, yang mana faktor-faktor yang terkait itu ancaman, terus kehilangan, penghindaran, agresi, dan tantangan dalam mengatur ketegangan, terus juga mengingat tentang trauma pada sebelumnya. Lalu ada ecology of nature, yang mana faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi anak. Terus juga ada keluarga, psikopatologi, orang tua, perilaku kriminal, faktor risiko anak, penyakit, cedera, trauma, dan kehilangan. Lalu juga ada lingkungan sekolah, layanan keluarga, teman sebaya, media, dan respon pada lingkungan. Lalu ada aparsial dan respon to danger, penilaian dan respon terhadap situasi berbahaya, lalu juga resiliensi dan kerentanan pada anak. Lalu ada child intrinsic factor. Intrinsic factor, faktor-faktor intrinsik pada anak, sesuatu ada genetik, temperamen, sensitivitas kecemasan, respons, stres, gangguan afektif, dan juga ada pengalaman coping. Lalu yang kelima ada acute distress, yang mana reaksi akut pasca trauma, lalu juga agitasi, terus hypervigilance, dan konsekuensi lainnya. Ada kegagalan respon, perkembangan, dan defisit lainnya. Lalu model pengembangan kompleks satu faktor yang mempengaruhi perkembangan pada psikopatologi akibat stres traumatis pada anak-anak, interaksi antara lingkungan faktor, interaksi pada anak, dan respon terhadap bahaya memainkan peran penting dalam proses ini. Lalu yang bahkan kedua, ongoing adjustment, yang mana adjustment
persiapan untuk transisi yang sukses. Terus juga integrasi kompleks dari bagian-bagian perkembangan, terus juga variasi kesuksesan pada tahap-tahap kehidupan yang berbeda. Lalu juga lewat terapi dengan hasil yang beragam, lalu juga peluang dukungan berkelanjutan. Tantangan yang terkait dengan otonomi dan kemandirian pada orang dewasa dan juga muda. Kualitas pengalaman hidup secara global. Lalu distal trauma stresor, yang mana ketidakadilan stresor pada kehidupan dan juga stres kronis. Yang ketiga, proksimal psikopatologi, di mana ada gangguan depresi, gangguan stres pasca trauma, atau PTSD, yang terus juga ada gangguan disosiatif, gangguan kecemasan spesifik, ada gangguan kecemasan lainnya, seperti gangguan stres, penyesuaian global, gangguan ikatan, gangguan kepribadian borderline, atau gangguan identitas disosiatif, dan juga penyalahgunaan zat. Model penggambaran bagaimana faktor-faktor lingkungan respon anak terhadap bahaya dan faktor insentif anak berinteraksi dalam perkembangan psikopatologi akibat stres traumatis. Semua elemen ini eh, saling mempengaruhi dan memainkan peran penting dalam perkembangan kesejahteraan anak. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada perkembangan PTSD. Yang pertama ada faktor ekstrinsik anak. Jadi, yang dimaksud faktor ekstrinsik anak ini yakni perilaku orang tua dan keluarga, lingkungan sekolah, dan ekologi sosial dapat memoderasi respons anak terhadap trauma. Reaksi berlebihan orang tua, ketidakpastian, atau konflik dapat memperburuk kecemasan anak terhadap tindakan perlindungan yang tepat. Keputusan orang dewasa yang mengakibatkan pemisahan anak dari orang tua juga dapat meningkatkan tekanan pasca trauma anak-anak. Lalu selanjutnya yakni ada faktor intrinsik orang tua, seperti sensitivitas kecemasan, pengalaman trauma sebelumnya, pengalaman kehilangan, dan reaktivitas terhadap pengingat merupakan faktor-faktor intrinsik orang tua yang dapat memediasi respons terhadap anak yang mengalami trauma. Penghindaran terkait trauma ibu dan respons cemas orang tua terhadap pengingat trauma dan ketakutan akan kekambuhan juga dapat meningkatkan tekanan pasca trauma anak-anak. Nah, selanjutnya ada psikopatologi proksimal. Terdapat berbagai gangguan kejiwaan anak dan remaja yang dapat muncul setelah paparan dan kehilangan traumatis. Tingkat paparan traumatis saat berkorelasi dengan risiko PTSD ini dengan kecemasan yang sudah ada sebelumnya meningkatkan keparahan PTSD dalam kelompok paparan. Nah, penilaian subjektif terhadap ancaman, intensitas gairah internal, dan kesesuaian perilaku diri sendiri dan orang lain juga berkontribusi terhadap risiko PTSD. Untuk selanjutnya ada paparan traumatis, yaitu tingkat keparahan paparan traumatis sangat berkorelasi dengan resiko PTSD. Paparan traumatis yang tinggi dapat meningkatkan resiko PTSD, terutama jika ada kecemasan yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya ada pengalaman traumatis masa kanak-kanak, yaitu paparan traumatis pada masa kanak-kanak seperti hampir tenggelam, luka bakar, atau gigitan anjing serius dapat berkontribusi pada perkembangan PTSD dan gangguan fobia pada masa kanak-kanak. Yang terakhir ada riwayat trauma dan PTSD komorbiditas, yaitu riwayat trauma sebelumnya, diagnosis PTSD, dan reaktivitas terhadap pengingat trauma dapat menjelaskan perilaku agresif dan menghindar pada remaja dengan gangguan perilaku yang mengganggu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.